Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bih wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai insan takwa tentunya marilah yang pertama dan paling utama kita senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, limpahan nikmat kepada kita sekalian yang sangat banyak. Apabila kita menghitung nikmat itu tentunya kita tidak akan bisa. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling agung adalah nikmat hidayah iman dan Islam. Sehingga siang hari ini hati kita dimampukan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Kaki kita dituntun dan dilangkahkan oleh Allah untuk menuju rumah Allah ini dengan satu tujuan, yaitu menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat Jumat berjamaah. Salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumul akhir kelak. Untuk itu saya mengingatkan dan mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa ittiba'. Kita mencontoh apa yang telah Rasul kita laksanakan. Dengan demikian insyaallah syafaatnya dapat tercurah pada kita di yaumul akhir kelak. Amin insyaallah. Selanjutnya sebagai khotib, tentunya saya ingin mengingatkan juga khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti yang sesungguhnya, yaitu mari kita berusaha untuk melaksanakan semua perintah Allah ini dengan bersungguh-sungguh, dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Begitu juga sebaliknya, tentunya kita berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menjauhi semua larangan-larangan yang telah Allah tetapkan dalam syariatnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah siang hari ini saya akan menyampaikan tema berjudul Agama Ini Telah Sempurna. Tema ini sangat menarik saya sampaikan karena kita melihat fenomena di akhir zaman ini
begitu banyak aliran-aliran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Begitu banyak aliran sesat yang telah diluncurkan, diprogramkan oleh kaum-kaum liberalis, oleh musuh-musuh Islam. Sehingga kalau kita tidak kekeh, kita tidak bersungguh-sungguh mengugemi Islam ini secara benar-benar, khawatir kita terpeleset dengan ajakan dan iming-iming aliran-aliran tersebut. Untuk itu semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi kita semuanya, sehingga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat iman Islam sehat, diselamatkan dari petaka, nikmat hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan taufik untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat dengan menunaikan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Dan pangkal dari syukur adalah tauhid. Kata Imam Ibnul Qayyim, pangkal dari syukur adalah mentauhidkan Allah. Makanya setiap khotib mengingatkan muslim dengan takwa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan. Dan perintah terbesar adalah tauhid, sedangkan larangan terbesar adalah syirik. Dan ini harus betul-betul kita yakini dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah yang diwasiatkan Allah kepada umat sebelum ini dan kepada umat setelah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Takwa tanpa ibadah, tanpa tauhid, tanpa taat, tak akan ada arti dan manfaatnya. Ikhwani fiddin, dalam khotbah singkat ini kita bawakan satu prinsip besar yang wajib kita jaga dan kita perjuangkan, yaitu tentang sempurnanya agama Islam ini. Bahwa di antara prinsip besar dalam agama ini adalah bahwa agama ini sudah sempurna. Tidak boleh ada penambahan dan juga pengurangan ataupun perubahan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika hari Arafah pada haji wada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Agama ini telah sempurna. Apa yang membawa manusia ke surga telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Demikian pula yang membawa kita ke neraka atau membawa manusia ke neraka juga telah beliau jelaskan semuanya. Sudah lengkap, tidak ada ajaran agama yang belum beliau ajarkan, sampai-sampai beliau SAW bersabda yang artinya, tidak ada yang tersisa sedikit pun yang bisa mendekatkan hamba kepada surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan itu telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat At-Tabrani dan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Semua yang membawa manusia ke surga telah Nabi SAW jelaskan. Semua yang membawa ke neraka juga telah beliau jelaskan. Tidak boleh ada penambahan dalam agama. Maka tentang apa saja dalam agama Nabi SAW telah jelaskan. Tentang tauhid, prinsip dalam agama, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, bahkan sampai tentang masalah adab buang air, Nabi pun telah jelaskan pula.
Sampai kaum musyrikin pun bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang artinya dari Salman berkata, seorang berkata kepadanya, Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, sampai pun masalah buang air. Salman pun menjawab, benar, beliau melarang kami untuk menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil, atau beristinja dengan tangan kanan, atau beristinja dengan kurang dari 3 batu, atau beristinja dengan kotoran hewan maupun tulang. Hadis riwayat Muslim. Kalau tentang buang air saja Nabi kita Muhammad SAW telah jelaskan. Tidak mungkin Nabi tidak mengajarkan hal-hal yang besar. Tentang tauhid, bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bagaimana meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah, juga bagaimana kita bisa bersatu di atas agama ini agar tidak berpecah belah. Nabi sudah jelaskan lengkap dalam agama ini. Tidak boleh berpecah belah, tidak boleh berkelompok-kelompok. Agama yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabat dan sampai kepada kita adalah satu. Jangan berpecah dan berkelompok-kelompok seperti halnya yang terjadi pada kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 31 sampai dengan 32 yang artinya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Begitu juga perbuatan-perbuatan bid'ah. Tidak boleh ada bid'ah dalam agama ini. Nabi tinggalkan agama ini dalam keadaan bersih, putih, dan tidak bernoda. Nabi SAW bersabda yang artinya, aku tinggalkan agama ini putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak ada yang melenceng darinya setelahku, melainkan ia binasa. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Tidak ada bercak syirik, khurafat, ataupun bid'ah. Dan setiap ada yang melakukan bid'ah, pasti ia tersesat. Dan ketika berbuat bid'ah, maka ia telah menuduh Nabi kita Muhammad SAW khianat dalam agama ini. Sebab Nabi telah sampaikan kepada kita tentang agama ini semuanya. Tidak ada satupun yang beliau Rasulullah Muhammad SAW sembunyikan. Semuanya telah sempurna. Oleh karena itu Imam Malik berkata, barang siapa yang berbuat bid'ah dalam agama ini, yang ia pandang itu baik, maka ia telah menuduh Nabi kita Muhammad SAW telah khianat terhadap risalah ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Maka apa yang tidak menjadi agama pada zaman dulu, maka sekarang pun tidak pula menjadi agama. Maka yang wajib bagi kita adalah mencintai beliau Rasulullah Muhammad SAW dengan mengikuti beliau, tidak dengan berbuat bid'ah karena beliau telah melarangnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ibnu Katsir menafsirkan ayat Al-Maidah tersebut di atas dengan berkata, ini merupakan nikmat paling besar yang diberikan Allah kepada umat ini, di mana Allah telah sempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak membutuhkan agama lainnya.
tidak pula kepada nabi selain nabi mereka. Maka tidak ada yang halal kecuali yang ia halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang ia haramkan, tidak ada agama kecuali yang ia syariatkan. Jadi agama ini telah sempurna. Kewajiban kita untuk beretibar pada beliau Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti beliau, bukan dengan membuat hal-hal baru, justru yang menjadi kehancuran umat ini karena bid'ah. Maka Nabi ingatkan terus-menerus dalam khutbah beliau bahwa setiap bid'ah adalah sesat dan membawa kita ke neraka. Maka jauhilah bid'ah. Ketika orang mendapat jalan lurus, berpegang teguh dengan manhaj salaf, Al-Quran dan Al-Hadis, jauhkan bid'ah, karena itu ketika Nabi SAW mengingatkan akan terjadinya perselisihan. Beliau berpesan, bersabda yang artinya, sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku, maka ia akan melihat banyak perselisihan. Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Pegang erat dan gigitlah ia dengan gigi gerahammu, dan jauhlah oleh kalian perkara yang baru, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan lainnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat yang saya sampaikan. Semoga ini semua bisa menjadikan wawasan wacana bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, menunjukkan kita pada agama yang lurus, yang Islam sesungguhnya, yang menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma ighfir wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, Allahu salam, Allahu salam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.